Halo Ibu dan teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai bentuk dan jenis korupsi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan membacakan anggota kelompok 3. Yang pertama, Elfrida Priscilia Taek, yaitu saya sendiri. Yang kedua, teman Sania Kale. Yang ketiga, teman Grensa Malelak. Yang keempat, teman Jenike De Vretes. Yang kelima, teman Kristiani Lobo. Yang keenam, teman Liliana Seran. Yang ketujuh, teman Herman Yosep Tuas. Dan yang kedelapan, teman Elsita Delima Robe. Di dalam materi yang kami paparkan ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, apa itu perbuatan curang, dan yang kedua, apa itu benturan kepentingan dalam pengadaan dan hal-hal yang terkait, dan yang ketiga, apa itu gratifikasi atau pemberian hadiah. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman Sania Kale untuk melanjutkan materi mengenai perbuatan curang. Perbuatan curang. Kecurangan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi dengan melakukan perbuatan curang diatur dalam pasal 7 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan ingkar janji atau wan prestasi oleh pelaku usaha. Mencari dan menemukan adanya tindakan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen kadang-kadang tidak mudah dilakukan. Jikalau ternyata ada perjanjian atau kontrak, dengan mudah dapat disimpulkan bahwa mereka terikat secara kontraktual. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selalu demikian. Maka langkah berikutnya adalah mencari tahu, mengumpulkan fakta-fakta sekitar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu, lalu mengkonstruksikannya menjadi sebuah kontrak atau perjanjian. B. Perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha. Perbuatan melawan hukum ini dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, kadaluarsa, dan tidak mempunyai petunjuk pemakaian dan lain sebagainya. Maka konsumen sebagai penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan curang pelaku usaha yang merugikan konsumen. Bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen, di samping adanya sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh masing-masing konsumen, ada juga beberapa aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Konsumen perlu mengetahui bagaimana kondisi barang atau jasa yang akan dibelinya. Informasi terhadap bentuk barang atau jasa sangat diperlukan dengan mengetahui resikonya. Namun, kondisi suatu barang atau jasa tidak sepenuhnya bisa dengan mudah diketahui, sebab banyak pelaku usaha yang tidak sengaja memberitahukan cacat negatif dari produk, barang atau jasa yang dijualnya. Oleh karena itu, konsumen perlu bersikap waspada dalam menentukan pilihan sebelum melakukan transaksi. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan merupakan suatu situasi atau kondisi di mana insan perusahaan yang karena jabatan atau kondisi memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi perusahaan. Bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan. Yang pertama, menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
Yang kedua, menggunakan aset perusahaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, menganggap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Yang kelima, memberikan akses khusus kepada insan perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Yang berikut sumber penyebab benturan kepentingan. 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, insan perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh insan perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Yang berikut, gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam sebuah arti yang luas, yaitu pemberian biaya tambahan, barang, uang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam ataupun di luar negeri. Gratifikasi yang dilakukan dengan memakai sarana elektronik atau tidak memakai sarana elektronik. Contoh yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi. Yang pertama, pembiayaan kunjungan kerja legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. Yang kedua, souvenir untuk guru atau PNS setelah pembagian raport atau lulus. Yang ketiga, pemerasan di jalan raya dan tidak disertai dengan pembuktian gol sumbangan tidak jelas. Petugas yang terlibat bisa menjadi polisi, retribusi, LLAJR, dan masyarakat atau preman. Jika hal ini terjadi, komisi merekomendasikan agar laporan diterbitkan oleh media massa dan tindakan tegas terhadap pelaku. Yang keempat, penyediaan biaya tambahan fee 10-20% dari nilai proyek. 5. Biaya untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Piers Badan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman.